Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Ramawati dengan NPM 234100090. Saya dari kelas Ilmu Komunikasi 03 akan menjelaskan materi tentang simbol komunikasi interpersonal. Baik, saya di sini yang pertama akan menjelaskan definisi simbol. Definisi simbol adalah elemen penting dalam menyampaikan pesan dan makna dalam interaksi antar individu. Simbol mengacu pada ekspresi yang digunakan untuk mewakili sesuatu yang lain, seperti ide, perasaan, ataupun konsep. Dalam interaksi manusia, simbol memungkinkan manusia menyampaikan pesan dan memahami satu sama lain meskipun tidak menggunakan kata-kata secara langsung. Selanjutnya ada jenis simbol komunikasi interpersonal. Jenis simbol komunikasi interpersonal ada dua. Yang pertama, simbol verbal adalah simbol yang menggunakan bahasa untuk menyampaikan pesan, termasuk kata-kata, frasa, kalimat, maupun paragraf. Bahasa dapat digunakan secara lisan melalui percakapan ataupun tertulis melalui surat, email, ataupun pesan. Yang kedua, jenis simbol komunikasi nonverbal. Simbol nonverbal adalah simbol yang tidak menggunakan bahasa untuk menyampaikan pesan. Contohnya termasuk ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, maupun nada suara, ataupun bisa juga penggunaan ruang yang mengacu pada simbol komunikasi interpersonal. Simbol nonverbal dapat digunakan secara sadar maupun tidak sadar. Selanjutnya di sini ada fungsi simbol komunikasi interpersonal. Fungsi simbol komunikasi interpersonal yang pertama ada untuk menyampaikan informasi yang lebih efektif. Yang kedua untuk mencari solusi yang menguntungkan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Yang ketiga untuk meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan dan membangun kepercayaan. Yang keempat untuk mengekspresikan identitas menunjukkan kepada orang lain siapa kita. Di sini fungsi simbol komunikasi interpersonal yang saya sebutkan ada 4. Selanjutnya ada karakteristik simbol komunikasi interpersonal. Karakteristik simbol komunikasi interpersonal ada 3. Yang pertama, melibatkan minimal 2 orang. Di sini yang dimaksud adalah diperlukan 2 orang untuk bertukar pesan dan makna melalui simbol tersebut. Yang kedua, jarak fisik yang dekat. Umumnya terjadi pada jarak fisik yang dekat, memungkinkan penggunaan simbol seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan lain-lain. Yang ketiga, umpan balik yang cepat. Pengirim dan penerima pesan dapat bertukar umpan balik dengan cepat. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan kepahaman satu sama lain. Selanjutnya, contoh penggunaan simbol komunikasi interpersonal. Yang pertama, seseorang yang tersenyum dan mengangguk saat berbicara kepada kita menunjukkan bahwa dia tertarik berkomunikasi kepada kita. Yang kedua, seorang seniman menggunakan simbol dalam karya mereka untuk mengekspresikan visi kreatif mereka. Yang ketiga, bendera nasional yang digunakan untuk menandai suatu negara. Yang keempat, sebagai bunga mawar yang digunakan sebagai simbol cinta atau lambang perdamaian yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan damai dan harmonis. Baik, yang dapat saya simpulkan dari materi simbol komunikasi interpersonal adalah simbol komunikasi interpersonal adalah alat yang ampuh untuk mencapai berbagai tujuan dalam interaksi manusia. Secara keseluruhan, penggunaan simbol dalam komunikasi antar pribadi memegang peran penting dalam menyampaikan makna dan menciptakan pemahaman bersama antar individu. Melalui penggunaan simbol seperti bahasa, isyarat, dan petunjuk nonverbal, individu dapat mengekspresikan pikiran, emosi, dan niat mereka secara efektif. Dengan demikian, simbol-simbol komunikasi interpersonal bukan hanya menjadi alat untuk menyampaikan pesan, tapi juga menjadi jembatan yang menghubungkan kita satu sama lain dalam kerjasama, pengertian, dan penghormatan. Baik, berikut yang dapat saya sampaikan terkait materi simbol komunikasi interpersonal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.